Monggo Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih kepada Om Irul dan juga teman-teman yang sudah bergabung, khususnya Om Rudi yang nanti akan menyampaikan materinya tentang surat Al-Qadr, gitu ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lainnya bisa bergabung bersama dengan kita, silaturahim kita. Alhamdulillah, kita ini kan bersyukur ya. Dari subuh tadi, kemudian kita tidak tidur, terus kemudian ini sudah waktu syuruk ini. Kalau di Jogja sudah syuruk. Berarti yang dari subuh sampai syuruk ini tetap berada di sajadahnya ataupun duduk untuk thalabul ilmi, termasuk insya Allah dapatkan barokahnya umroh dan haji insya Allah gitu ya. Kalau nanti setelah sholat ini, setelah ngaji kita, kemudian kita dirikan sholat duha lah dewe-dewe nanti. Ya itu sudah sesuatu yang dijanjikan oleh Rasulullah gitu, sehingga pasti benernya begitu. Baik, mari kita buka lebih dahulu pengajian dan silaturahim kita dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian izinkan saya akan membacakan Quran Surah Al-Qadr sesuai dengan materi pada pengajian pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya kira itu pembukaan dan juga bacaan salah satu surat di dalam Al-Quran, surah Al-Qadr. Insya Allah dengan dibacakan tadi kita semua dapatkan barokah dan memudahkan kita untuk memahami tentang Islam, khususnya untuk materi pada pagi hari ini. Saya kira demikian. Saya kembalikan pada Om Irul. Monggo Om Irul. Matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ala syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngaji kita kali ini yang mengisi adalah Om Rudi. Om Rudi sudah hadir. Dan kalau sudah siap, monggo saya persilakan Om Rudi. Kita akan ngaji bersama dengan Om Rudi. Om Rudi, monggo Om Rudi sudah bisa share screen. Matur nuwun Om Irul, Om Joksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Maaf, suaranya terdengar? Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya saya diberi kesempatan oleh Om Irul, Om Joksan, dan mungkin teman-teman yang lain. Semuanya saya syukuri, alhamdulillah, rabbil alamin, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Tak lupa, ya tadi sudah disebutkan, kita kewalahan syukur, sampai pagi hari ini kita masih banyak diberi nikmat oleh Allah. Ya, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung pada nikmatnya Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan pada kita. Kemudian tak lupa, kita sering dilupakan pada dua nikmat. Ya, jadi nikmatani mabunun bihima katsirum minan nas. Jadi ada dua nikmat yang mana manusia itu lupa. Kebanyakan manusia itu lupa pada dua nikmat tersebut, yaitu asihatu wal faruh, sehat dan kesempatan. Jadi kadang kita lupa diberi sehat, nanti tahu nikmatnya sehat itu pada waktu sakit, ya. Atau kita pas pada waktu sakit, kita melihat di sekeliling kita, teman-teman kita pada sehat, baru merasakan, oh sehat itu merupakan nikmat yang luar biasa. Kemudian yang kedua, faruh. Faruh itu kesempatan. Ya, jadi diberi kesempatan itu juga sebenarnya tanpa kita sadari itu adalah merupakan salah satu nikmat yang luar biasa dari Allah pada kita. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah mendapatkan nikmat tersebut, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan kita bisa membarokahkan kedua nikmat tersebut. Yaitu kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, bisa kita barokahkan dalam wujud ibadah pada Allah, dalam wujud amal soleh. Ya, jadi itu ya wujud kesyukuran kita terhadap nikmat Allah ya seperti itu, diberi sehat, ya, diberi yang lainnya, diberi rezeki, diberi kesempatan, ya, kita manfaatkan semuanya untuk memperbanyak ibadah pada Allah. Itu adalah wujud kesyukuran kita terhadap nikmat Allah yang diberikan pada kita. Itu sedikit pembukaan dari saya. Jadi tadi sudah dikemukakan oleh Om Irul, ya, materi pada pagi hari ini. Ya, ini mungkin biasanya ada ilmu pengetahuannya ya. Mungkin kali ini saya tidak menyampaikan ilmu pengetahuan, tapi akan mengkaji apa ya atau menerangkan hikmah dari surat Al-Qadar yang tadi sudah dibacakan oleh Om Joko. Jadi bisa minta tolong bisa di ini apa screen-nya, share screen bisa Om Irul? Sudah bisa Sudah ya? share screen. Oke. Jadi tadi ini surat Al-Qadar, ya, surat Makkiyah yang diturunkan di kota Makkah, ada 5 ayat. Itu tadi sudah dibacakan oleh Om Joko. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi juga sudah Om Joko kemukakan, membaca ta'awud sebelum baca Quran itu adalah perintah Allah. Wa inta fa idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya, di dalam surat An-Nahl ayat 98. Jadi ketika kamu akan membaca Al-Qur'an, ya, yang diperintahkan Nabi termasuk kita, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang diranjam, ya. Rojim itu maknanya diranjam, ya. Kalau di bahasa Indonesia kan jadi terkutuk, kurang tahu dari mana itu asalnya. Ya tidak apa-apa. Ya, sebenarnya kalau
tafsirnya juga ada itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi mungkin nanti itu ceritanya panjang ya, karena kita nanti yang akan kita bahas adalah surat Al-Qadar. Kemudian kalau di dalam Al-Hadis itu ada beberapa macam ta'awud ya. Ta'awud itu ya tadi itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Kalau di dalam hadis lain itu bunyinya ada yang a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Itu ada yang seperti itu. Ya, sebenarnya itu menambahkan sifat Allah ya. A'udzubillahi samiil alimi, Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Lanjutannya sama, minasyaitonirrajim, dari godaan setan yang dirancam. Ya, kemudian ada lagi a'udzubillahil azim minasyaitonirrajim, itu juga ada yang bunyinya seperti itu. Di hadis lain juga sama, ada yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim innahu huwas samiul alim ya. Dilanjutkan ada menyebutkan sifatnya Allah ya. Ada beberapa macam ta'awud yang ada di dalam al-hadis. Jadi kalau kita yang sering kita baca itu kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu yang paling ringkes sebenarnya itu. Ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting setiap baca Quran kita melaksanakan perintah Allah ya, fa idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Ya. Kalau baca Quran, mau membaca Al-Quran supaya ta'awud dulu. Ya, termasuk membaca Quran mau tadarusan atau mungkin mau sholat ya, sholat mau setelah takbiratul ihram mau baca Al-Fatihah, atau bangun dari sujud atau bangun dari tahiyat mau baca Al-Fatihah, silahkan bisa membaca ta'awud dulu. Ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim ya, Bismillahirrahmanirrahim juga maknanya sangat mendalam ya. Bismillah ya. Bismillah itu ada beberapa surat di dalam Al-Quran yang menyebutkan lafal Bismillah. Ya, termasuk diantaranya ya, kalau di dalam tafsir itu ya Al-Fatihah, Bismillah itu ada di dalam surat Al-Fatihah ya. Kemudian di surat Hud ya, itu ada yang menyebutkan Bismillahi majreha wa mursaha ya, itu doanya Nabi Nuh ya, itu juga sudah zaman dulu sudah menyebutkan lafal Bismillah. Kemudian ada juga kalau di kisah itu di Al-Quran juga saat Nabi Sulaiman mengirimkan surat ke Ratu Bilqis ya. Suratnya itu diawali dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu malah di Quran itu lebih sama persis itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, atau mungkin kalau di hadis lain juga waktu turunnya surat Al-Kautsar itu di hadis itu termasuk lafal Bismillahnya disebutkan itu. Ya, jadi ini aturannya Al-Kautsar itu waktu Nabi mendapatkan wahyu itu Bismillahnya ada juga di situ. Dan yang jelas di dalam wahyu yang pertama ya, Iqra bismi rabbika. Bismi rabbika itu sebenarnya kan bismillah juga ya. Bismi dengan nama Rabbika, Tuhanmu. Tuhanmu kan ya Allah. Karena pada waktu itu Nabi baru mendapatkan wahyu yang pertama, belum mengenal Allah, makanya menyebutkannya Bismi Rabbika. Yaitu sebenarnya bismillah juga. Ya, jadi banyak sekali ayat yang di Al-Quran yang menyebutkan lafal bismillah. Nah, jadi bismillah itu wujud kita itu segala sesuatunya itu menyerahkan, dipasrahkan kepada Allah. Ya. Kita mau melakukan tindakan, segala sesuatunya diserahkan, dipasrahkan kepada Allah. Ya. Kita mengakui eksistensi Allah. Allah lah yang ada terlebih dahulu. Ya. Kalau di saruh-saruhnya seperti itu. Jadi kita kalau di dalam hadis juga diterangkan, kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa kata bismillah itu dihukumi cacat. Ya, itu ada hadis yang menerangkan seperti itu. Ya. Jadi dengan kita sering baca bismillah sebelum melakukan kegiatan,
ya insya Allah ya, dan ya harusnya seperti itu. Tidak mungkin yang kita kerjakan itu pekerjaan yang melanggar, pekerjaan yang maksiat. Ya, nggak mungkin kita mau mencuri baca Bismillah, kan nggak mungkin. Ya. Tidak mungkin kita mau mau mukul orang yang nggak salah, misalkan kita baca Bismillah, nggak mungkin. Ya. Atau mau korupsi, misalkan baca Bismillah dulu. Bismillah biar nggak ketahuan, nggak mungkin itu menyalahi itu. Ya. Jadi dengan Bismillah kita akan amal soleh kita akan diberkahi oleh Allah. Ya. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Jadi saya sedikit sebelum memasuki surat Al-Qadir saya jelaskan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di dalam sarahnya itu Ar-Rahman, Durrahmati al-wasi'ati as-samilati ala jam'i makhluqatihi lati la ghayata ba'daha fir rahmati wala nadhiralaha wa annaha amat lil mu'minina wal kafirin. Ya. Jadi intinya itu kalau di dalam bahasa Indonesia kan Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya nggak apa-apa, kita nggak menyalahkan itu. Tapi kalau kita tahu sarohnya, ya, jadi Ar-Rahman itu sifatnya Allah yang memiliki sifat rahmat yang sangat luas ya. Ya, rahmatil wasi'atu, rahmat yang sangat luas. Samilati ala jam'il Samilati ala jam'i makhlukot itu mencakup atas keseluruhan makhluknya Allah. Ya, jadi semua makhluknya Allah itu diberi rahmat ya, terutama yang ada di dunia, ya, manusia, jin, orang Islam, orang kufur, ya, orang ya makhluknya Allah termasuk binatang, tumbuhan, ya itu semuanya diberi rahmat. Ya. Alatila goyata ba'daha fir rahmatihi wala nadhira laha ya. Jadi rahmatnya itu tidak ada batasnya dan tidak ada bandingannya ya. Dan tidak pernah melihat selain rahmat itu. Maksudnya itu belum ada yang membandingi nah, rahmatnya Allah itu, sifat rahman itu. Wa annaha amat lil mu'minina wal kafirin. Ya, ini yang ditegaskan di sini. Sesungguhnya rahmat itu sifatnya umum, amat itu umum, menyeluruh lil mukminin bagi orang iman maupun wal kafirin dan orang kufur. Ya, jadi rahmat Ar-Rahman itu sifat rahmatnya Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk yang di dunia ini, termasuk diberikan baik pada orang iman maupun orang kufur. Ya. Salah satunya mungkin diberi harta, kekayaan orang iman, orang kufur. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin, sama. Ya, diberi ya kenikmatan dunia lah. Ya, orang iman maupun orang kufur bisa menikmati, itu adalah menunjukkan sifat rahmannya Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu seperti itu. Kemudian sifat ar-rahim. Ya, penjelasannya itu sarohnya dzurrahmatil wasi'atil lil mu'minin yaumadain. Intinya di awal ini. Sifat Allah yang memiliki rahmat yang sangat luas bagi orang iman yaumaddin pada hari kiamat. Ya, jadi kalau ar-rahim itu hanya rahmat Allah yang hanya diberikan kepada orang iman saja. Dan nanti bisa kita rasakan pada hari kiamat. Ya. Fakana lil mu'minina al-hadu wan nasibul akbar mirrikotin wa khananin wa atfin wa ro'fatin fiddaroini. Ya, karena orang iman itu mempunyai bagian, yaitu bagian yang sangat besar ya dari rahmat itu. Karena sifat mukminin itu ada karena mempunyai sifat rikotin. Rikotin itu sifat yang halus ya. Jadi tidak sifat halus lah, kayak kepemimpinannya Abu Bakar, ya Rasul,
itu rikotin. Wahananin, hananin itu belas kasih, sifat belas kasih. Ya, contohnya seperti gambarnya itu seperti ibu mengasihi anaknya, itulah sifatnya orang iman terhadap yang lainnya itu seperti itu. Atfin, wa'atfin itu apa ya? Penuh perhatian. Jadi kalau gambarannya itu seperti suami memberi perhatian ke istrinya, itu atfin ya. Warofatin, dan mempunyai sifat belas kasih atau murah hati, dermawan. Fit daro ini di dalam dua desa. Daro ini itu dua desa itu maksudnya dunia dan akhirat. Ya, jadi kalau Ar-Rahim itu yang membedakan dengan Ar-Rahman adalah sifat rahmatnya Allah yang diberikan khusus bagi orang iman nanti pada hari kiamat. Ya, termasuk diberi syafaat, ya itu juga menunjukkan rahmatnya Allah pada orang iman, ya, memasukkan orang iman ke dalam surga, ya, diberi air telaga Kautsar, itu semuanya adalah sifat rahmatnya Allah yang diberikan kepada orang iman di hari kiamat nanti. Ya. Itu sedikit sarohnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, saya ambil dari saroh Asmaul Husna ya. Jadi kalau kita lihat membaca Asmaul Husna, kita lihat maknanya itu kalau bahasa Indonesia itu banyak yang mirip ya. Tapi kalau kita akan tahu perbedaannya apabila kita mengkaji sarohnya. Ya, saroh itu keterangan ya, sifatnya Allah, saroh Asmaul Husna. Kita masuki ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ya. Jadi inna sesungguhnya kami Allah anzalnahu menurunkan kami Allah hu-nya itu rujuknya ke Al-Qur'an. Ya. Menurunkan fi lailatul qadri di dalam malam yang mulia. Ya, ada yang menyebut mulia, ada juga yang menyebut berpangkat. Ya. Jadi ini diterangkan di dalam Ibnu Katsir ya, dari Ibnu Abbas berkata, anzalallahul al-Qur'an jumlatan wahidatan minal lauhil mahfud ila baitul izza fis sama'id dunya. Ya, jadi aku menurunkan Al-Qur'an pada jumlah yang satu, keseluruhan satu jumlah yang satu ya, keseluruhannya itu dari Lauhil Mahfuz ya. Lauhil Mahfuz itu di atas langit yang ketujuh ya. Ila Baitil Izzah, di dalam ke Baitil Izzah. Baitil Izzah itu dilanjutkan minas sama itunya, adanya itu di dalam langit dunia. Nah, jadi yang dimaksud inna anzalnahu itu Allah menurunkan Al-Qur'an di dalam malam qadar, itu menurunkan satu bundel Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah itu adanya di langit dunia. Ya. Ampun, Om Rud, ini kok belum ada tampilan ya? Share screen nggak tadi, Om Rud? Iya. Oh, mungkin salah itu ya. Coba diulang share screen-nya, stop dulu, terus ulang share screen. Sudah, Om. Ini saya baru ayat pertama nih. Ya, diklik share screen-nya sudah, terus di share itu desktop 1 sudah. Ya, kok belum ya? Tadi lupa. Maaf, saya belum pengalaman ini, lupa. Di apa? Di desktop 1 ya? Iya, atau di PowerPoint yang di situ ada yang tampilan ya, PowerPoint juga boleh. Iya. Ya. Ya. Ya, sekarang sudah sekarang. Ya.
Boleh tadi yang surat Ar-Rahman belum ini ya? Belum. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi Enggak. tadi di sebelum itu ada saya tuliskan sebenarnya, tampilkan Ar-Rahman, ininya apa, sarohnya, Ar-Rahim, sarohnya juga. Maaf tadi nggak ini. Ya. Kembali ke surat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar ya. Jadi tadi diterangkan Al-Quran itu turun satu jumlatan wahidan keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ada yang dunia. Kalau di tafsir lain itu Lauhul Mahfuz, Baitul Izzah, Ka'bah, bahkan sampai Arsy Allah itu satu garis. Ya. Kalau di tafsir lain ada yang menyebutkan seperti itu. Ya. Kemudian manazala mufasola bihasbil waqo'i fi salasin wa isrina sanatan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang tafsir ini nggak saya tulis Pak Om. Saya bacakan saja. Kemudian Allah menurunkan mufasola bihasbil waqo'i secara bertahap. Ya, potongan-potongan. Fi salasin wa isrina sanatan di dalam 23 tahun ya, ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baru setelah dari Baitul Izzah atau langit dunia, langit yang pertama, Allah menurunkan lagi secara bertahap selama 23 tahun ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melalui wahyu-wahyu itu. Jadi di sini ini yang membedakan ya, kadang orang menyamakan antara nuzulul Quran ya dengan turunnya Al-Quran yang malam qadar ini. Sebenarnya itu beda. Ya. Jadi kalau yang di malam qadar itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, satu kesatuan seluruh Al-Quran. Adapun yang nuzulul Quran itu pertama kali Nabi mendapatkan wahyu, surat Al-Alaq itu. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, itu orang menyebutnya peristiwa nuzulul Quran. Ini beda dengan yang Quran yang malam qadar itu berbeda. Ya. Jadi kalau nuzulul Quran itu banyak banyak pendapat turunnya pada 17 Ramadan, ya silahkan sah-sah saja. Ya. Karena itu kan sejarah ya. Selama di hadis Nabi nggak pernah bersabda tanggalnya 17 Ramadan, itu belum pernah. Itu hanya pendapat dari ulama-ulama. Ya, tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau misalkan menyebut nuzul Quran atau wahyu pertama kali turun itu tanggal 17 Ramadan, ya persilahkan. Ya, tapi yang penting kita harus tahu perbedaannya dengan Quran yang turun di malam Lailatul Qadar ini. Ya. Kalau di ayat lain diterangkan ya di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran, bunyinya juga Al-Quran, fi lailatin mubarakah, di dalam malam yang penuh barokah, yang diberkahi. Ini sebenarnya sama juga hubungan ayat dengan Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau ini sebutannya mubarakah. Inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami Allah adalah pemberi kabar takut. Ya, maksudnya itu yang mengabari tentang keadaan siksa neraka. Ini hubungan ayat saja ya, Ad-Dukhan. Kemudian yang menjelaskan lagi bahwasanya Quran diturun di bulan Ramadan itu di dalam Al-Baqarah ayat 185 ya, diterangkan Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Al-ayah ya. Kalau surat selanjutnya itu mengenai puasa. Jadi bulan Ramadan itu yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ya di sini hubungannya adalah ternyata Al-Qur'an itu memang turunnya di bulan Ramadan. Ini juga yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya.
Jadi bukan nuzulul Quran, beda lagi. Ya, jadi tadi itu surat Al-Qadr ayat 1, hubungan ayatnya adalah dengan surat Ad-Dukhan ayat 3 dan Al-Baqarah ayat 185. Ya, itu perbedaannya antara surat Al-Quran yang diturunkan malam Qadar dengan nuzulul Quran. Kalau nuzulul Quran tadi itu adalah ayat pertama kali diturunkan atau wahyu yang pertama kali diturunkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan, wama adro kama Lailatul Qadar. Wama dan apa adroka yang tahu, memberitahu padamu Muhammad, ma apa Lailatul Qadri, malam mulia, malam yang berpangkat. Ayo Muhammad, ya Allah menegur Rasul nih. Kamu tahu enggak apa itu malam Lailatul Qadar? Ya ini ya, inilah komunikasinya Allah ya. Mengapa disebut malam Qadar? Lailatul Qadri itu khairun, lebih baik, min alfi syahrin, dari alfi 1000 syahrin, bulan. Ya. Jadi nih, mengapa disebut malam yang mulia? Karena malam yang mulia itu adalah malam yang khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Diterangkan di dalam asbabun nuzulnya atau kisah yang berkaitan dengan surat Al-Qadar. Saya bacakan, ini saya potong sanadnya, saya potong ya. Saya langsung ke perawinya, ya, sumbernya. An Ali ibnu Urwah. Qala, berkata Ali. Zakaro bercerita siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yauman arba'atan, yauman pada suatu hari. Ya. Suatu hari. Ya. Arba'atan min Bani Israel. Arba'atan ada 4 orang min Bani Israel, dari orang golongan Bani Israel. Abadullah, yang menyembah mereka pada Allah atau yang beribadah mereka pada Allah. Samanina aman, 80 tahun. Lam ya'suhu, tidak pernah menentang mereka kepada Allah. Torfata ainin, sekejap mata pun. Ya, jadi ada 4 golongan Bani Israel yang dia itu menyembah pada Allah, beribadah pada Allah. Kalau di hadis lain itu siangnya jihad fisabilillah, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengajak agama Allah. Malamnya ibadah lagi, sholat malam, zikir, ya. Selama 80 tahun terus menerus. Ya. Pada karo, maka menyebutkan Rasul yang pertama dari 4 orang Bani Israel itu adalah Nabi Ayub. Ya, jadi kalau Nabi Ayub itu yang kesabarannya luar biasa, ya, cobaannya luar biasa tapi tetap sabar, ya, di mana dia dulunya kaya raya, keluarganya sempurna, ya, dicoba oleh Allah, hartanya habis, anaknya yang berjumlah 7, ya, kalau di hadis lain itu ada yang menyebutkan 12, laki-laki semua, ganteng-ganteng, dimatikan semua oleh Allah, dicoba oleh Allah. Nabi Ayubnya sendiri dicoba sakit. Ya, itu selama 20 tahun, ya, ada hadis yang menyebutkan 17 tahun, ada juga yang 20 tahun. Dicoba sakit, itu Nabi Ayub tetap sabar. Ya. Doanya Nabi Ayub itu, kalau di hadis itu, alhamdulillahilladzi a'ta. Ya. Jadi terus mengucapkan doa itu wujud syukurnya pada Allah. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atau yang telah memberi padaku. Ya. Jadi meskipun dicoba sakit, itu yang selalu disebutkan oleh Nabi Ayub. Sampai akhirnya setelah 20 tahun dikembalikan lagi oleh Allah. Ya.
punya anak lagi, bahkan 2 kali lipat karena istrinya lahirnya kembar semua, ya 7 kali, jadi punya anak 14. Ya, hartanya dikembalikan semua, ya, kembali kaya. Itu Nabi Ayub. Kemudian yang kedua, Zakaria. Zakaria ya Nabi Zakaria. Itu Nabi Zakaria itu termasuk walinya Siti Maryam ya, atau Maryam ibunya Nabi Isa ya, yang termasuk ya bersama dengan keluarga Imron ya menegakkan agamanya Allah. Itu juga luar biasa cobaannya karena disekelilingi oleh orang Bani Israel yang kufur. Kemudian yang ketiga, Hiskil ibn al-Ajus. Hiskil ibn al-Ajus itu pengikutnya Nabi Musa. Nabi juga, hidupnya di zaman Nabi Musa. Dia yang pernah menemani Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir. Ya, itu juga termasuk yang merebut kota Baitul Maqdis di Yerusalem. Itu termasuk Nabi Hiskil itu. Kemudian Yusa ibnu Nun. Ya. Yusa ibnu Nun juga pengikut Nabi Musa juga, tapi setelah Nabi Hiskil zamannya. Dia itu seorang nabi juga, nah, di mana mukjizatnya dia itu bisa menghidupkan 4.000 orang yang sudah meninggal. Padahal tinggal tulang. Ya. Jadi kalau di kisah itu kan ada suatu desa yang kena taun. Taun itu wabah penyakit ya. Ada yang di hadis menyebutkan ada yang 4.000, ada yang menyebutkan 8.000 orangnya kena wabah taun, lari keluar desa, terus oleh Allah dimatikan pada suatu tempat. Ya, dimatikan semuanya, tulangnya dikumpulkan, dijaga oleh Allah sehingga tidak ada binatang yang mengacak-ngacak atau merusak tulang-tulang itu. Sampai suatu saat datang ini Hiskil ini. Ya. Jadi saya maaf ya, saya kok jadi kebalik nih. Kebalik ya, Yusa itu yang menemani Musa. Benar, Yusa ibnu Nun itu yang menemani Nabi Musa tadi itu, yang merebut kembali kota Baitul Maqdis ya, yang menemani Nabi Musa ketemu Nabi Khidir. Nah, yang Hiskil inilah yang bisa menghidupkan orang yang mati tadi itu. Ada 4 yang menyebutkan 4.000, ada yang menyebutkan 8.000. Jadi tulang-tulangnya dikumpulkan oleh Nabi Hiskil, berdoa pada Allah, ya oleh Allah ya qadarnya Allah ya gampang saja dihidupkan semua itu. Jadi terus umatnya sempat ya bertobat ya, minta pengampunan pada Allah, tobatnya diterima, ya kemudian ya dimatikan lagi. Jadi biasanya kalau ada mukjizat menghidupkan yang mati itu hidupnya nggak lama ya. Termasuk kisahnya Ashabul Kahfi ya, itu juga tidur selama 300 sekian tahun, ya begitu bangunkan lagi ya nggak lama kemudian oleh Allah diwafatkan lagi. Itu 4 orang itu. Qala berkata perawi tadi siapa? Ali ibnu Urwah. Fa'ajiba, maka membuat heran. Ya. Siapa? Ashabu Rasulillah, sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min dalika dari demikian itu. Wah, sahabat Nabi mendengar cerita seperti itu, heran. Wah, luar biasa. Iri. Ya, ada amalan 80 tahun bisa sampai tidak ada maksiat sekejap mata pun. Ya, para sahabat Nabi itu iri. Padahal ya sahabat Nabi ya umurnya sudah mungkin rata-rata di atas 40 tahun ya. Bagaimana mungkin bisa menyamai 80 tahun, umurnya tinggal berapa ya. Fa'atahu Jibrilu, maka datang pada Rasul siapa? Malaikat Jibril. Faqala dan maka berkata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, ajibat umataka min ibadati haulain nafar. Mengherankan pada umatmu dari ibadahnya demikian ini golongan 4 orang tadi itu dari Bani Israel. Samanina sana 80 tahun lam ya'suhu torfata ainin.
tidak pernah menentang sedikit pun pada Allah sekejap mata pun. Ya. Tuh Muhammad tuh umat tuh pada heran itu, pada iri. Ya. Padahal maka sesungguhnya anjalat telah menurunkan Allah khairon yang lebih baik min dzalika dari demikian itu. Ya. Jibril mengingatkan, padahal yang lebih baik daripada demikian itu. Faqara'a maka membaca alaihi atas Rasul. Faqara'a maka membaca Jibril alaihi atas Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr al-ayah. Ya, sampai di sini diterangkan sampai ayat ketiga ya. Khairum min alfisar. Hadza ini afdalu lebih baik mima ajibta anta wa umatika. Dari apa-apa yang heran engkau dan umatmu. Ya. Padahal ini lebih afdol, lebih baik daripada yang engkau herankan, engkau dan umatmu. Nah, karena apa? Karena 1000 bulan, kalau dihitung 1000 bulan itu lebih baik daripada 80 tahun. Ya. Kalau dihitungkan 1000 bulan itu sekitar 83 tahun ya. Nah, tapi itu lebih baik lagi, khairum min alfisar, lebih baik daripada 1000 bulan ya mungkin bisa 1100 bulan dan seterusnya. Qala berkata perawi Ali ibnu Urwah, fasurro maka menyenangkan bidzalika dengan kejadian itu siapa Rasulullah SAW wan nasu dan manusia ma'ahu besertanya Rasul. Ya, maka pada saat itu juga Rasul dan manusia di sekitarnya saat itu menjadi senang. Wah, alhamdulillah ternyata ada kesempatan untuk bisa menyamai ibadah 4 orang Bani Israel tersebut selama 80 tahun. Ya, ini mengapa disebut salah satu hubungan atau kisah yang berhubungan dengan surat Al-Qadar ayat 3. Hanya saja, ya kalau di hadis lain, ya pada waktu Nabi mendapatkan wahyu, kapan sih waktunya malam Lailatul Qadar, malam Qadar, Lailatul Qadar? Pada waktu Nabi sudah mendapatkan wahyu, pas mau menyampaikan ke umatnya, ke sahabat-sahabatnya, oleh Allah itu dicoba. Sebelum berangkat itu ada dua orang muslim yang bertengkar masalah hutang. Ya bertengkarnya enggak seperti sekarang ini ya apa ngomong teriak-teriakan atau berantem enggak. Ya. Ada masalah hutang di antara dua orang muslim. Ya. Nah, Nabi mendamaikan dulu, menyelesaikan masalah dulu. Dilalah setelah selesai menyelesaikan masalah dua sahabat itu, Nabi itu dilupakan. Loh, tadi waktunya kapan ya malam Qadar itu? Ya. Jadi benar-benar Nabi dilupakan ya, itu qadarnya Allah juga, sehingga sampai sekarang tidak diketahui dengan pasti kapan pasnya malam Lailatul Qadar. Ya, kalau di dalam pendapat kalau di hadis-hadis ya bukan pendapat ulama, memang di hadis itu disebutkan yang banyak itu malam ganjil 10 malam yang akhir bulan Ramadan. Tapi prakteknya Nabi ya diterangkan di dalam hadis an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, ana sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, bersabda Rasul, taharau mempersungguhlah Lailatul Qadri pada malam Qadar, Lailatul Qadar. Fil witri di dalam yang ganjil minal asri dari 10 al awakhiri yang akhir min Ramadana dari bulan Ramadan. Ya, jadi mempersungguh itu maksudnya memperbanyaklah ibadah malam Lailatul Qadar, yaitu di dalam malam yang ganjil di bulan malam yang ganjil 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Nah, jadi prakteknya kalau di hadis-hadis itu ya 10 malam keseluruhannya dipersungguh oleh Rasul dan para sahabat. Ya, jadi enggak memilih-milih kapan
apakah malam ganjil saja, malam genap saja, enggak. Ya. Jadi kalau di tafsir lain itu ada yang menerangkan, karena kita tidak tahu pasti mana yang ganjil, mana yang genap. Ya. Yang penting kalau kita ambil 10 malam akhir, ya kalau memang dapat semua, ya insya Allah pasti kita dapat Lailatul Qadar. Ya, jadi nggak usah pilih-pilih, harus ganjil saja, genap saja, ya, karena kepastian ganjil genapnya itu pastinya tidak diketahui. Ya. Kalau di hadis lain ya 10 malam terakhir itu Nabi mempersungguh prakteknya dengan cara itikaf. Ya. Itikaf itu ya berdiam diri di masjid ya. Kalau banyak itu ceritanya itikafnya Nabi di Lailatul Qadar itu banyak. Nah, tapi tidak harus itikaf ya. Maksudnya yang mempersungguh itu kalau Nabi prakteknya memang itikaf ya untuk memaksimalkan ibadah. Ya, boleh juga kalau tidak di masjid ya di rumah boleh memperbanyak tadarus, baca Quran ya atau zikir. Ya, pokoknya di rumah mempersungguh ibadah lah boleh. Ya, dalam rangka barangkali bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, kalau alhamdulillah kalau masjid di samping rumah saya ya dari dulu sudah rutin setiap 10 malam terakhir ada itikaf dari setelah maghrib sampai subuh itu ada itikaf di situ ramai orangnya ya. Bahkan kalau dulu itu sahur bersamanya di masjid ya. Jadi ya ada yang patungan, ada yang jariah jamaah di situ. Ya, perorangan juga ada yang patungan, ada yang 3 keluarga. Ya. Jadi 10 malam terakhir itu sahur bersama di masjid dalam rangka itikaf mencari Lailatul Qadar itu. Kemudian apa sih yang kita perbanyak di dalam mencari malam Qadar? Ya, di dalam hadis Tirmidzi diterangkan, ya saya bacakan juga sanadnya. Hadatsana Qutaibatu, hadatsana Ja'far ibnu Sulaiman ad-Duba'iyu, an Kahmas ibnil Hasan, an Abdillah ibnu Buraidah, an Aisyah. Qalat berkata Aisyah. Qultu berkata aku Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Aro'eta bagaimana pendapatmu in alimtu jika aku tahu ayu mana Lailatul malam, Lailatul Qadar, malam yang berpangkat. Ma'akulu apa yang berkata aku fiha di dalam malam yang berpangkat, malam Qadar, Lailatul Qadar. Qala bersabda Nabi, kuli berdoalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini doa atau bacaan yang oleh Nabi sering dibaca pada waktu mencari malam Qadar. Ya, mempersungguh Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma sesungguh Allah ya Allah innaka sungguh ya engkau afuwun maha pemaaf, karimun lagi maha mulia. Tuhibbul afwa senang pada ampunan, fa'fu anni maka ampunilah aku. Ya, kalau di hadis lain Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni juga ada seperti itu. Karimnya enggak ada. Ya. Kalau kita mendoakan orang banyak ya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya. Karena orangnya banyak. Kalau anni itu berarti buat diri sendiri. Itu adalah bacaan yang banyak diperbanyak dibaca Nabi pada waktu taharoh atau mempersungguh di malam Qadar. Selanjutnya ayat 4, tanazalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazalu akan turun al malaikatu beberapa malaikat waruhu dan ruh. Ruh itu malaikat Jibril. Fiha di malam Qadar. Bi'izni dengan izin rabbihim Tuhannya, dengan izin Allah. Diturunkan min kulli amrin dari tiap-tiap perkara untuk mengurusi perkara. Ya. Perkara Qadar, ya. Qadarnya yang ada di bumi, makhluk yang ada di bumi, manusia, ya, binatang, ya ciptaan-ciptaan Allah. Ya, mengatur Qadar 1 tahun ke depan. Ya, jadi itu turunnya
juga pada waktu Lailatul Qadar tiap tahun. Ya. Jadi memang sangat istimewa sekali malam Qadar. Ini hubungannya dengan ayat Ad-Dukhan, ya, surat Ad-Dukhan ayat 4, hubungan ayatnya fiha yafroku kullu amrin hakim. Fiha di dalam malam kemuliaan, ya, yafroku dipisahkan kullu amrin tiap-tiap perkara hakimin dan dihukumi. Ya maksudnya yaitu bermusyawarah untuk memilah-milah takdirnya si ini, ya, untuk 1 tahun ke depan. Ya, ini di dalam surat Ad-Dukhan hubungannya dengan surat Al-Qadar ayat 4 tadi. Ya. Salamun keselamatan. Ya. Di sini kalau di Quran itu ada 3 titik segitiga ini ya. Jadi ini namanya waqaf ya. Waqaf itu jadi kalau misalnya Anda seperti ini boleh berhenti di sini. Jadi tanah jalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr, boleh berhenti di sini. Bisa juga mingkuli amrin salam, berarti di sini juga boleh. Nah, kalau ini ikut ke ayat 4 salamunnya, itu di tafsir itu menjelaskan pada waktu menentukan atau bermusyawarah, menentukan qadar, mengurusi perkara itu oleh Allah diberi keselamatan, ya, keamanan, ya, terhindar dari godaan-godaan setan. Ya. Kemudian ayat 5-nya salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, kalau salamunnya ikut ke ayat 5, ya, itu juga ada 2 tafsir. Yang pertama hiya itu malam qadar hatta sampai matla'il fajr, terbit atau muncul al-fajri fajar sidik ya. Jadi yang pertama salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu yang pertama ada yang menjelaskan itu ucapannya para malaikat yang mengucapkan salam, selamat pada orang-orang yang sudah mempersungguh ngepasi malam Lailatul Qadar. Nah, adapun malam Qadar itu sampai terbit fajar. Kemudian tafsir yang kedua, malam Qadar itu diberi keselamatan oleh Allah. Ya tadi itu diberi keamanan, ketenangan. Ya, makanya salah satu cirinya malam Qadar itu ya malamnya tenang, tidak panas, tidak dingin. Ya. Tapi hadis lain menerangkan membuat orang mengantuk ya saking tenangnya. Cobaannya itu. Kalau pas malam Qadar salah satu cirinya itu mengantuk. Di hadis lain dan seperti itu. Dia kata matla'il fajr. Malam Qadar itu sampai terbit al-fajar. Shadaqallahul azim. Semua kebenaran itu miliknya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, yang berkaitan dengan surat Al-Qadar. Monggo masukan-masukannya barangkali ada dari saya ada yang salah atau ada yang kurang ya bisa dikemukakan di sini. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada pertanyaan Jeng Erlin di chat. Itu Baitul Izza ada di langit dunia itu menurut siapa, Om? Kedua, yang disebut langit dunia itu yang mana bisa digambarkan pakai urat-uratan tidak ke Om Rudi. Gitu. Itu Om Rudi bisa pakai ini share screen. Nanti di bagian atas itu ada tulisan advance, terus ada whiteboard. Nah, kalau mau gambar-gambar di situ. Ini kebetulan adanya dari tafsir Ibnu Katsir ya. Saya terangkan saja nih. Mungkin nanti suatu saat kalau perlu ininya ada di tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan itu Ibnu Abbas itu ya. Jadi kalau langit itu kan di Quran juga disebutkan langit itu ada 7 sab ya, 7. Ya, langit dunia itu ya langit yang pertama ya kalau di dalam bahasanya Nabi atau itu namanya Baitul. Ada mungkin rumah ya, bangunan yang disebut dengan Baitul Izzah. Itu tempat berkumpulnya juga para malaikat yang mengurusi segala sesuatu yang ada di bumi. Ya, jadi malaikat itu enggak naik ke langit 7 enggak, tapi adanya itu ya di langit Baitul Izzah itu yang pertama itu. Jadi mungkin kalau secara ini gaib ya, maksudnya apa
langit dunia yang mana ya? Ya mungkin langit sendiri kan kita juga secara ini nggak ada wujudnya ya. Ya. Dalam artian secara fisik itu juga kita kurang apa ya, tidak bisa terlihat ya. Apalagi digambarkan dengan oret-oret nih, maksudnya gimana ya? Saya kurang tahu nih Om Irul di oret-oret. Ilustrasi ya, intinya ya kan ada yang menyebutkan ini juga pendapat yang agak ini juga, bumi itu kan datar ya. Di bumi sendiri itu juga ada 7 lapis. Bumi itu ada 7 lapis juga, langit juga ada 7 lapis. Ya. Jadi kalau langit yang pertama itu, kalau kisahnya Isra Mi'raj itu kan setiap langit ditungguin Nabi itu. Ya. Saya nggak hafal urut-urutannya. Kalau yang kedua insya Allah Nabi Isa itu ya. Saya hafalnya itu langit yang ke-6 itu Nabi Musa, langit yang ke-7 itu Nabi Ibrahim. Baru ya Ibrahim, baru yang paling atas itu Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi itu kalau di Al-Quran, di Al-Hadis dan di tafsir itu ya memang langit itu bersab-sab, ada 7 lapis. Ya. Itu pengetahuan saya seperti itu. Om Irul, mungkin Om Irul atau Om Joko bisa menambahkan. Ya, saya nambahin sedikit ya, kalau dalam tinjauan fisika, fisika ya, kan ilmu alam itu dipakai untuk tafsir ya. Jadi ada banyak hal-hal yang diceritakan di Quran itu yang tidak seperti apa yang lazim kita bayangkan. Contohnya, langit itu disangga dengan tiang-tiang tidak kelihatan. Itu kita dalam pengetahuan modern itu tahu bahwa antar benda-benda langit itu ada gaya ya, ada gaya yang saling berinteraksi sehingga semua berada di posisi edarnya masing-masing. Yang kalau gaya itu tidak ada ya berantakan, termasuk galaksi itu ada yang sekarang disebut dark matter. Kemudian disebut lapis itu juga tidak seperti kita bayangkan kue lapis gitu ya. Contohnya lapis-lapis energi di dalam elektron itu ya. Dulu kan gambarnya itu satu lingkaran, ada lingkaran lagi kan. Tapi ternyata lapis energi itu bentuknya bisa beda-beda itu kalau di dalam pengetahuan kuantum model atom yang baru itu ya. Jadi ada yang nonjol ke sana kemari kemudian. Tapi dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu dengan lapis energi. Jadi ketika disebutkan ada lapis-lapis langit, maka bayangan kita itu boleh jadi salah, tidak seperti lapisan supaya satu bulatan lalu ada bulatan lagi gitu. Karena di dalam pengetahuan fisika sendiri sesuatu yang disebut lapis itu adalah perbedaan ya. Jadi dimensi yang berbeda atau mungkin sesuatu yang berbeda yang bentuknya belum tentu seperti yang kita bayangkan. Nah, kitab-kitab tafsir lama ya tentu saja dengan pengetahuan saat itu membayangkannya masih lebih sederhana ya. Contohnya aras itu satu poros dengan Ka'bah misalnya ya. Sementara kita tahu bumi itu sendiri setiap hari berputar begitu ya. Kemudian di manakah arasnya? Atau aras itu sendiri sesuatu yang lebih besar gitu. Sehingga maupun putar kemana-mana ya tetap sama saja. Tapi kita tidak tahu karena pengetahuan kita tentang hal-hal yang gaib itu belum dibukakan. Baru sebagian dibukakan. Mungkin itu sih pandangan saya gitu ya. Mau tanya Om Rudi. Om Endro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya bahasan dari Om Rudi. Ini kan tadi Om Rudi bilang kalau di tafsirnya Ibnu Katsir itu Lailatul Qadar itu kan berarti malam turunnya Quran ya, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah gitu kan, dalam bentuk sudah satu paket gitu kan. Wahidah tadi itu kan berarti satu ya, udah utuh ya. Ada 114 surat berarti kan, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas gitu kan. Baru kemudian diturunkannya, nuzulnya istilahnya diwahyukannya ke Nabi Muhammad, itu diincrit-incrit sesuai dengan peristiwanya ya, asbabun nuzulnya kan. Nah, itu saya jadi bertanya-tanya gitu kan. Ini kan dulu juga pernah ada perdebatan yang sangat dahsyat ya pada saat awal-awal dulu
antara orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Quran itu makhluk gitu kan, sama orang Ahmad bin Hambal yang mengatakan bahwa Quran itu bukan makhluk. Karena dua-duanya punya konsekuensi. Kalau Quran itu makhluk berarti kan dia finite ya, tidak abadi gitu kan. Sama juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi kalau Quran itu bukan makhluk kan berarti dia abadi. Nah, kemudian kan kalau kita di akidah Asy'ariyah ini kan jalan tengah ya. Bahwa Quran itu bukan makhluk, sampai di Baitul Izzah itu bukan makhluk. Tapi ketika diturunkan menjadi ayat itu kemudian itu adalah sudah menjadi makhluk gitu kan. Jalan tengahnya. Cuma yang pertanyaan saya adalah gini sebenarnya, lebih kepada kaitannya dengan takdir berarti kan. Kalau Quran itu sudah utuh di Baitul Izzah ada 114 ayat, itu kan berarti takdir itu sudah ditentukan gitu kan. Misalnya surat kayak Abasa wa Tawalla ketika Allah menegur Nabi Muhammad yang bermuka masam kepada Abdullah bin Umi Maktum gitu kan. Artinya Nabi Muhammad bermuka masam itu sudah ditentukan karena kan sudah ada ayatnya. Atau misalnya Ghuliabatur Rum gitu, surat Ar-Rum bahwa dikalahkan bangsa Rum, itu artinya peristiwa itu kan sudah ada gitu, karena ayatnya sudah ada, tinggal peristiwanya digelar, kemudian dimunculkan surat ayatnya sesuai dengan peristiwa. Atau ketika Nabi mengharapkan madu atau apa yang karena istrinya itu marah, kemudian Allah menegur, kenapa kamu mengharamkan yang halal gitu kan. Itu peristiwa itu kan sudah ada, karena ayatnya sudah ada, baru kemudian muncul. Artinya kan ada konflik ya, artinya kalau memang Quran itu sudah diciptakan utuh, tinggal nunggu turunnya, berarti peristiwa-peristiwa itu digelar sebenarnya itu sudah Allah takdirkan. Jadi tidak ada free will, manusia itu tidak punya free will karena itu sudah ada, sudah ditakdirkan sesuai dengan Quran yang sudah ada di Baitul Izzah itu kan gitu. Nah, ini gimana ini? Mungkin Om Irul juga bisa ikut menjawab ini. Pertama saya coba dulu ya. Yang pertama kalau Al-Quran itu sendiri ya. Kalau di Al-Quran itu kan sering disebutkan kayak seperti di Al-Baqarah, zalikal kitabula raiba fi. Ya, di situ tidak menyebutkan Al-Quran, tapi menyebutkannya kitab. Ya, berarti kan Al-Quran itu bukan makhluk ya, memang tulisan. Kalau di ayat lain atau di hadis-hadis itu biasanya menyebutnya mushaf ya, mushaf. Ya, berarti tulisan-tulisan. Ya, jadi itu dari saya bahwasanya Al-Quran itu memang bukan makhluk, tapi memang itu adalah, kalau makhluk itu kan ciptaan Allah ya, memang ciptaan Allah, tapi bukan yang hidup itu enggak, tapi wujudnya adalah tulisan. Ya kita juga tidak tahu tulisan itu seperti apa yang ada dari Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah itu kita tidak tahu. Ya. Ini juga sekalian menjawab dari Mbak Erlina bahwasanya semua itu dari tafsir dan dari hadis ya sumbernya ya. Jadi saya ambil semua yang saya tadi kemukakan itu dari tafsir, karena kalau hadis itu sebenarnya ada, tafsir Qurannya ada, syarah Quran juga ada, tapi tidak selengkap khusus tafsir Quran, tidak selengkap itu. Jadi kalau tafsir Quran itu biasanya malah tidak dari Rasul ya, kebanyakan malah dari sahabat yang pernah mendengarkan ceritanya atau sabdanya Rasul. Ya, sebanyakan ya dari Ibnu Abbas. Tafsir itu kan macam-macam ya, tafsir Ibnu Katsir, Jalalain dan lain-lain. Nah, selama itu tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Al-Hadis, bisa kita pakai. Ini kan semua cerita itu ya, bukan hukum lah istilahnya. Kemudian tadi untuk masalah qadar ya, betul Om Indro, qadar itu sebenarnya sudah jadi ya, istilahnya kalau di dalam Al-Quran itu kan 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan itu qadar itu sudah ada itu. Sampai disebutkan daun kering jatuh dari pohonnya, jatuh ke tanah, kapan waktunya, detik keberapa, itu sudah ada qadarnya 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan oleh Allah. Tapi ya
kan ada istilahnya itu kan ketentuannya Allah ya. Nah disitulah mungkin memfungsikan para malaikat pada malam qadar itu malaikat juga dikumpulkan. Waktunya pas berkait bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, bermusyawarah malaikat untuk menentukan qadar makhluk-makhluk yang ada di bumi 1 tahun ke depan. Nanti 1 tahun ke depan, 1 tahun lagi ke depan juga musyawarah lagi di malam qadar lagi. Ya. Jadi ya sebenarnya musyawarah itu ya apa ya istilahnya ya. Meskipun itu kan qadar itu kan rahasia Allah ya. Tapi disitulah untuk satu tahun ke depan itu Allah menjelaskan ke para malaikat nih nanti si ini qadarnya gini semuanya di apa dengan izin Allah itulah ya. Para malaikat itu mengurusi segala perkara itu dalam tafsir itu qadar 1 tahun ke depan. Itu dari saya. Monggo Om Irul, Om Joko menambahkan. Ya, saya nambahin Om. Jadi saya tertarik dengan fisika ya, fisika kuantum maupun fisika kosmos ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui kebesaran Allah itu, ingin kita kagum itu, lihatlah kosmos. Di mana kita ini cuman debu angkasa lah istilahnya. Nah, sedangkan kalau kita ingin melihat yang gaib-gaib itu, kalau saya terinspirasi belajar dari hal-hal yang sifatnya kuantum lah ya. Jadi kalau kita kenal sekarang ada kuantum komputer itu ada suatu status kondisi elektron yang tidak 0, tidak 1. Ya. Nah itu ilmu itu kan baru dibukakan ya. Kalau kita pakai untuk menerjemahkan itu ada di dalam dunia ini secara fisika, secara real dan itu diakui dalam pengetahuan. Itu suatu kondisi yang tertentu tapi tidak tertentu, tapi tidak bisa ditentukan. Jadi kalau kita bicara dengan mengenai takdir ya, kompleksitas memahami takdir itu. Allah itu bisa menentukan sesuatu yang kita tidak bisa melihat saat ini sebagai suatu ketentuan. Tapi itu sudah ditentukan, itu memungkinkan. Dan kalau di dalam pembahasan qadar kita supaya konsisten di antara seluruh penjelasan Quran itu, Allah sudah menentukan itu yang suatu tertentu itu bisa jadi banyak pilihannya. Bisa jadi banyak pilihannya. Jadi kalau di dalam matematika itu solusi persamaan kuadrat bisa 2 dan dua-duanya benar gitu ya. Ada yang solusinya itu volume luas, bahkan kalau qadar itu solusinya atau jawaban yang benarnya itu bisa sangat banyak gitu. Tidak bisa kita tentukan, tapi dia sudah tertentu juga gitu. Jadi ada hal-hal yang secara ilmu alam pun hukum-hukum Allah itu berlaku. Nah, namun kita tidak bisa memahaminya secara langsung, ilmunya nggak dibukakan saat itu ya. Apalagi di zaman dulu, sehingga muncullah tafsir-tafsir seperti itu yang sifatnya lebih ke fisika zaman itu ya. Fisika zaman itu ada rumahnya. Kalau kita kan yang namanya rumah itu belum tentu bentuknya rumah, tapi dia suatu space atau suatu boundary condition gitu kan, yang bentuknya belum tentu rumah. Nah, itu pengetahuan yang pertama. Dan kemudian kalau yang kedua, tadi tentang apakah itu takdir itu sudah tertentu tidak, dari seluruh bahasan Quran itu titik tengahnya ya contoh seperti yang tadi itu. Ada kondisi kalau di elektron itu, kalau tidak dilihat dia itu membaur seperti cahaya keluar spektrum gelombangnya, tapi kalau diamati, dia tiba-tiba menjadi suatu titik gitu ya. Dan sampai sekarang ilmuwan pun tidak paham, tapi fenomena itu ada. Itu mudah-mudahan bisa menambah penjelasan ya Om Indra ya, bahwa banyak sekali hal-hal yang sudah ditentukan, tapi kita sebagai makhluknya itu tidak bisa melihatnya langsung. Terus apakah Quran itu makhluk atau tidak? Ya itu, Allah itu begitu indahnya menciptakan kehidupan itu sehingga ada hal-hal yang bahkan kita itu masih takjub ya dengan misterinya. Dan kemudian kalau kita bicara tentang Quran secara fisik atau tidak, kalau saya kan mengikuti yang semua yang bukan Allah adalah makhluk ya. Nah, yang jelas yang kita sebut mushaf sekarang itu adalah kumpulan tulisan yang dikumpulkan zaman Abu Bakar dan kemudian di tahqiqnya itu ya di itunya itu di zaman Utsman ya, sehingga disebut dengan mushaf Utsman ya.
Nah, sehingga banyak yang lain itu yang urutannya tidak diakui waktu itu, bahkan ada yang bilang itu dihilangkan gitu ya. Jadi yang diakui itu adalah yang Mushaf Utsman itu. Nah, kalau kita melihat fisiknya ya sesuatu itu ada fisiknya, ada non fisiknya kan. Tulisan di dalamnya atau pengetahuan di dalamnya bukan tulisan kan. Bacaan itu kan ada di kita membaca ya. Nah, kita mengingat juga suatu bacaan. Tapi kalau yang dituliskan mushaf, nah itulah baru yang disebut kita sebut fisik ya. Tulisannya pun berubah-ubah gitu ya. Nah, mungkin pemahaman kita tentang Quran sama bahwa Quran itu firman Allah itu adalah suatu bacaan yang tidak harus berbentuk kita fisik gitu ya. Kalau saya memahaminya seperti itu. Baik, Amirul. Saya ini ya nambahkan lagi nih beberapa chat yang belum saya jawab mungkin ya. Yang pertama dari Pak Dr. Basuki, Suka Basuki. Ada 2 peristiwa Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz. Yang kedua wahyu pertama. Ya, jadi Lailatul Qadar itu berbeda ya. Jadi kalau yang di ayat surat Al-Qadar ayat pertama ini itu memang khusus yang turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Wahyu pertama belum turun nih, belum turun Al-Alaq itu belum turun ke Rasul belum. Ya. Kejadiannya Lauhul Mahfuz ini Lailatul Qadar yang Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu sebelum Nabi mendapatkan wahyu yang pertama. Ya, itu penjelasannya. Kemudian dari Pak Joko, ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar terus terang di hadis selama ini saya belum menjumpai, ya belum ada keterangannya ciri orang yang dapat itu seperti apa. Adanya itu kondisi alamnya. Jadi kondisi alamnya itu tenang, nyaman, ya tidak panas cuacanya, tidak dingin. Ya itu tadi membawa mengantuk itu cobaannya orang mencari Lailatul Qadar kalau pas malam Qadar itu ngantuk. Ya, jadi ya itu sebagai salah satu ciri kalau ngantuk kita harus tahan, harus kuat ya. Tapi di hadis lain juga ada yang menerangkan pernah Nabi bercerita, wah tadi malam Lailatul Qadar. Paginya itu karena di keningnya Nabi itu ada bekas semacam tanah pasir ya. Karena zaman dulu kan masjidnya nggak pakai lantai ya, pasir ya. Jadi menunjukkan malamnya itu nggak hujan deras, gerimis gitu ya. Jadi kalau disebutkan oleh sahabat, tadinya terang, banyak bintang, tiba-tiba turun gerimis sehingga tanahnya itu basah. Ya. Nah, terus pas pada waktu pagi, mataharinya itu redup. Ya. Ada mataharinya terang, tapi nggak menyilaukan seperti biasanya. Ya. Kalau di tafsiran itu kan, itu para malaikat yang tadinya di bumi naik ke atas, saking banyaknya malaikat sehingga menutupi cahaya matahari sehingga cahaya mataharinya itu redup pagi itu. Ya itu tadi itu Nabi ada bekas ini karena malamnya hujan, lantainya masjid itu basah sehingga pas pada waktu setelah sholat subuh itu Nabi cerita nih tadi malam Qadar kening saya ini ada bekas pasir basah. Jadi kalau menjawab pertanyaan Om Josan, kalau ciri orangnya ya terus terang belum menjumpai di hadis Om Joko. Demikian. Yeah. Maksud saya gini Om Rudi, mungkin ada nggak hubungannya gitu loh. Misalnya begini, kalau puasanya tahun ini itu lebih baik daripada tahun yang lalu, terus kemudian 11 bulan itu lebih baik daripada saat ini misalnya, apakah itu tanda gitu loh? Apakah itu tanda seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar gitu loh? Saya belum ketemu dalilnya itu. Ya? Saya mau belum ketemu dalilnya itu ya. Terus terang belum ada. Nanti saya mau jawab salah repot juga Om Jok. Karena belum ada dalilnya yang mencirikan nanti kalau dapat Qadar ibadahnya lebih gini-gini itu belum. Ya. Itu saja. Oh, tiap malam ibadah dari tanggal 1 sampai tanggal 29-30 ya dapat itu, insya Allah. Iya. Melalui 10 hari aja lah. 10 hari saja yang terakhir. Cuman memang kalau saya ya, semua yang digambarkan fisik dan kemudian ditafsirkan fisik itu
kalau pengalaman saya sering jadi tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan alam. Sementara Allah itu menunjukkan kekuasaannya dengan ilmu pengetahuan alam ya sebagai tafsir ya. Sehingga saya lebih cenderung bahwa apa yang disampaikan itu yang tersirat yang lebih ini, bahwa sesuatu yang disukai terjadi malam itu ya, misalnya mungkin ngembun ya sehingga segerlah suasananya gitu, atau tenang batinnya, atau itu kembali ke orang masing-masing. Kan ada yang macam-macam ya, ada yang langitnya cerah lah. Kalau sebelahnya sedang terkena awan, secara geografis apa malam Lailatul Qadarnya terus beda-beda gitu kan ya. Jadi kalau saya melihat tersirat ya, jadi suasana saat itu tergambarkan, bukan fisiknya yang akan menjadi ciri ya, tapi suasana saat itu Rasulullah merasakan perasaan nyaman, perasaan indah, perasaan sesuatu yang istimewa di malam itu. Tapi tetap tidak kita bisa menghubungkan ya, mau secara statistik mau seperti apa, antara suatu kejadian dengan suatu hikmah itu, karena sedikitnya sampel itu kan berita hanya satu. Kemarin ada pembicaraan tentang azab atau itu adalah peringatan atau apa itu kan, apa itu kejadian alam atau bukan itu. Karena suatu berita itu hanya satu-satu gitu ya, itu tidak bisa disimpulkan sebagai suatu hubungan sebab akibat. Jadi misalnya, karena Lailatul Qadar, maka malam itu jadi jernih. Misalnya begitu ya. Atau misalnya paginya itu matahari kan suka ada kabut tipis ya, atau ada awan tipis sehingga terang tapi tidak panas gitu kan ya. Kalau menurut saya berita seperti itu tidak bisa dijadikan dasar sebab akibat. Tapi yang kita rasakan itu adalah yang tersirat. Suasananya itu nyaman, terutama bagi orang yang berusaha sungguh-sungguh itu akan merasakan ada sesuatu yang berbeda. Kalau ada teman lagi yang lain yang menafsirkan sendiri artinya itu. Ya yang tahu itu adalah setiap orang itu sendiri. Di sisi lain kita itu khauf dan roja kan, takut nggak dapat, tapi roja berharap itu. Jadi GR itu sendiri adalah sesuatu yang kita harus hati-hati ya, tapi kita harus berharap gitu. Kok malam ini tuh rasanya nyaman gitu. Nah, kebanyakan orang ya kalau yang sungguh-sungguh 10 hari di-pick up terus, atau bahkan ada yang 30 hari gitu kan ya. Itu tergantung masing-masing. Oke, Om Irul. Jadi kalau di apa yang diterangkan tadi saya itu maksudnya itu bukan ciri mutlak ya, Om Irul ya. Jadi apa? Itu kisah-kisah dari hadis saja. Jadi di situ pun tidak menyebutkan ciri mutlak, maksudnya itu nih cirinya qadar tuh pasti gini tuh enggak. Itu salah satu saja. Tidak global semuanya harus seperti itu tuh. Tidak. Kemudian itu masukan dari Mbak Erlina tuh Om Irul, silakan. Barangkali bisa mau mendeteksi malaikat atau bagaimana nih? Siapa tahu bisa ketahuan malam qadar dengan belajar spektrum cahaya nih Om Irul. Ya, memang kita mempelajari itu sejalan dengan pengetahuan ilmu yang dari Allah dibukakan ke manusia ya. Sehingga ya tafsir zaman dulu ya benar pada zamannya. Tafsir berikutnya ya mungkin ada penyesuaian gitu dan seterusnya. Untuk yang tafsir-tafsirnya fisik ya, pengetahuan kita tentang alam fisik kan berubah terus. Nah, kemudian apakah bisa dilihat dari spektrumnya? Jadi ya siapa tahu suatu ketika ada yang mau meneliti, tapi yang harus kita cari bahwa kesungguhan kita mencari malam qadar itulah yang akan dinilai. Jadi Allah itu ngasih kan, istilahnya ngasih kan. Ngasih itu pada yang sungguh-sungguh ya. Kesungguhannya seperti puasa, nggak bisa dilihat secara langsung, Allah yang menilai. Jadi kalau kita sungguh-sungguh nanti diberikan, atau istilahnya murid itu sudah siap, guru datang kan begitu kan, ada istilah seperti itu ya, ilmunya datang. Sama dengan kalau seseorang itu bersungguh-sungguh mengharap Lailatul Qadar, ya Allah akan mendatangkannya ke dia gitu. Nah, tiba-tiba malam itu mungkin terbangun gitu ya. Tiba-tiba malam itu merasa nyaman untuk ibadah gitu ya, karena keinginan yang kuat ya. Tapi kalau dia memang tidak menginginkannya, ya seperti kalau kita menunggu angkot ya, pikiran kita itu kemana-mana, angkotnya lewat tuh seperti nggak lihat gitu. Angkutannya lewat aja, terus kok nggak datang-datang ya? Lah pikiranmu tadi kemana? Jadi kita harus mencarinya. Kalau kita mencari angkutannya ya
dari jauh aja sudah tampak, kita sudah senang gitu kan ya. Kira-kira begitu sih ilustrasinya ya. Jadi siapa yang mengharapkan, mudah-mudahan Allah ngabulkan kasih. Tambahan dikit Om, kan malam itu kan juga nggak sama ya di setiap permukaan bumi ya. Kalau sekarang di kita siang kan di Amerika masih malam gitu kan. Di kita malam di Amerika siang gitu kan. Artinya kalau memang malam Lailatul Qadar itu misalnya tanggal 21 udah ketahuan nih di Indonesia ada yang nemu wah tanggal ini 21. Nah, kita bisa kasih kabar ke orang di Amerika nanti malam Lailatul Qadar loh. Ada bocoran. Ada bocoran dari sini. Ya artinya ya ini nggak ngerti ya, artinya itu kan mengasumsikan waktu itu kan penduduk Madinah cuma di satu tempat ya. Sementara kita ini umat Islam sekarang udah di seluruh dunia kan, artinya apakah juga di setiap tempat itu tanggal 21 juga 21 semua, apa di sini 21, di sana 23, atau bahkan setiap orang bisa beda-beda. Bahkan sebelahnya aja nggak dapat malam Lailatul Qadar gitu. Artinya itu sesuatu yang sifatnya personal, bukan sesuatu yang sifatnya global. Ya walau alam semuanya itu kan tafsir ya. Yeah. Kalau waktunya bisa jadi sama, seperti kita waktu sholat itu kan sama kan, zuhur ya zuhur kan, tapi setiap tempat bisa beda. Tapi bahwa saatnya Ramadan atau saatnya malam Lailatul Qadar itu bisa suatu waktu yang ditentukan. Cuman penampakannya dan kemudian tafsir atas penampakannya itu ya kita tidak diberi ilmu. Jadi ya kita harap-harapkan saja. Jadi kita harapkan. Nah, yang saya soroti begini, kadang kita itu dulu pernah kita bahas saat takdir ya. Kita itu terpukau dengan kisah takdir orang lain. Wah, ada yang sukses, ada yang itu. Kita lupa bahwa esensi dari takdir itu bukan kisahnya itu, tapi tiket-tiket yang diberikan di setiap kisah. Karena ternyata para nabi itu kisahnya misery kesedihan gitu ya. Tapi tiket-tiketnya adalah tiket amal soleh yang luar biasa. Nah, itu. Nah, kita juga sering melihat-lihat, mencari-cari, menghitung-hitung untuk Lailatul Qadar itu. Yang kita lihat itu fisik-fisiknya gitu ya. Tapi yang tidak kita cermati adalah yang tersiratnya. Bagaimana supaya kita bisa meraihnya dengan suatu istiqomah, misalnya 10 hari terakhir. Sudah ditunjukin kok ya. Kemudian persiapan diri, yang seperti itu kan sebenarnya yang tersirat yang di belakang itu yang perlu kita ketahui. Ya mungkin begitu sih ya. Ya mungkin melambangkan ya kita kewalahan syukur sebagai umatnya Rasulullah SAW diberi kemurahan nih. Kalau yang zamannya Bani Israil itu harus beribadah siang malam 80 tahun, kita hanya diminta mempersungguh 10 hari saja. Ya, 10 malam yang terakhir. Ya, yaitu bagaimana wujud kesyukuran kita ya. Yaitu tadi, sebisa mungkin bisa 10 malam terakhir itu kita persungguh, kita usahakan. Ya, insya Allah kalau 10 malam, ya kalau Nabi sendiri bilang, kalau 10, Nabi kan prakteknya seperti itu, 10 malam terakhir dur semuanya ya. Ya pasti dapat ya, meskipun ya Nabi kan bertahun-tahun nggak pernah ya, maksudnya setiap tahun nggak pernah bilang nih saya dapat malam qadar, itu nggak pernah, ya diam saja ya, nggak tahu yang mana sih malam qadar juga nggak pernah. Nabi nggak bercerita bahwasanya di tahun ini malam tadi dapat, itu nggak ada yang pernah Nabi itu nggak cerita seperti itu. Yang penting 10 malam akhir bulan Ramadan itu Nabi prakteknya ya mempersungguh taharah tadi itu. Kalau Nabi memang prakteknya itikaf ya. Banyak di hadis yang menceritakan itikafnya Rasul ya, pakai tenda-tenda itu ya. Terus pas istrinya haid, Nabi itu duduknya di pinggir sehingga Aisyah itu bisa menyisiri rambut Nabi. Aisyahnya di luar ya. Tapi Nabinya tetap itikaf di dalam sambil zikir, Aisyahnya menyisiri rambut Nabi. Banyak kok cerita-cerita tentang taharunya atau mempersungguhnya Rasul di 10 malam yang terakhir. Nah itu mungkin yang tersiratnya itu, Om. Jadi kan aneh ya kalau misalnya malam Lailatul Qadar hanya bagi laki-laki karena tidak ada haid segala macam ya. Tapi kalau kita dengarkan kisah itu, yang tersirat tadi adalah
suatu tiket amal soleh yang disediakan oleh Allah, silakan ambil, dan mau laki mau perempuan, harapkanlah malam itu adalah malam rahmat gitu ya, malam ampunan, dan lakukan yang terbaik gitu. Jadi tadi nyatanya itikaf saja ditemani oleh Aisyah gitu. Aisyahnya sedang tidak bisa sholat gitu kan ya. Tapi yang kita lihat adalah kesungguhan Rasulullah dengan Aisyah untuk mengharapkan malam Lailatul Qadar itu. Itu yang disebut yang tersirat itu. Yang tersirat yang itu yang mungkin perlu kita maknai ya, kita rasakan. Iya. Om Cok, ini ternyata sudah 7:30. Memang fenomenanya menarik ya. Ada orang yang sifatnya itu seperti diesel. Awalnya nggak panas, tapi lambat laun di akhir 10 hari terakhir itu panas dia. Semangatnya minta ampun itu ada gitu. Tapi di Indonesia ini kan lucu, semangat di awal 10 hari terakhir sudah pada loyo gitu ya. Nah ini mudah-mudahan membangkitkan. 10 hari terakhir golek kue Om. Golek panganan lebaran Om. Kalau di Ka'bah itu melebihi haji ramenya itu. Kalau 10 malam yang akhir itu. Ya. Jadi artinya begini, dengan pengajian ini kemudian kita semakin paham, semakin tahu bahwa ada 10 hari terakhir itu yang mestinya lebih intens gitu daripada malam-malam sebelumnya itu. Mungkin awal Ramadan biasa-biasa saja, tapi kemudian semakin semangat itu malah mulai pertengahan sampai nanti di akhir Ramadan. Nah, ini ya untuk menggugah kita semuanya, termasuk jamaah yang ada di masjid sekeliling rumah kita gitu, supaya lebih paham, supaya lebih bisa dalam beribadah selama Ramadan itu seperti yang kita harapkan, kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Meskipun malam itu kan bisa dihitung mulai dari maghrib sampai terbit fajar gitu. Artinya berarti kita sholat maghrib ya insya Allah kita dapat, tarawih ya kita dapat, zikir malamnya ya kita dapat, ya insya Allah seperti itu. Ya, golek rotinya itu siang hari gitu kan. Siang hari. Makan siangmu untuk kerja, gunakan malammu untuk dengan Allah gitu kan. Dengan Allah. Ya kalau Pak Satpam gimana ya? Tugas Satpam ambil zikir lah gitu kan ya. Toh kadang juga nonton bola kan sama aja. Matur nuwun teman-teman semuanya yang sudah bergabung bersilaturahim, banyak hikmah yang bisa kita ambil, banyak barokah insya Allah dari Allah dan juga rahmat dari Allah untuk kita semuanya beserta keluarga kita. Mari kita akhiri pengajian dan silaturahim kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.